Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muhammad Fazrul Hidayat. Kali ini saya akan membahas tentang metode penyuluh pertanian Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2009 sesuai dengan kisi-kisi materi pokok soal seleksi kompetensi bidang di tahun yang lalu, di tahun 2021. Nah, di poin-poin ini kemarin saya sudah bahas tentang peraturan Permenpan nomor 35, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Sekarang di nomor 6 ya guys ya. Yang pertama, metode penyuluhan pertanian. Metode penyuluh pertanian. Metode penyuluh pertanian itu terbagi menjadi 3. Ada teknik komunikasi, ada jumlah sasaran, ada indera penerima dari sasaran. Yang pertama ada teknik komunikasi. Ini ada metode penyuluhan langsung dan metode penyuluhan tidak langsung. Sedangkan jumlah sasaran ini terbagi menjadi pendekatan perorangan, pendekatan kelompok, dan pendekatan massal. Yang ketiga, indera penerima dari sasaran terbagi menjadi 3 juga, melalui indera penglihatan, indera pendengaran, dan kombinasi indera penerima. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu teknik komunikasi. Itu ada metode penyuluhan langsung, yang dimana metode penyuluhan langsung ini dilakukan melalui tatap muka dan dialog antara penyuluh pertanian dengan pelaku utama dan pelaku usaha, antara lain demonstrasi, kursus tani, obrolan sore, yang dimana pada intinya adalah mereka melakukan tatap muka langsung tanpa perantara ya. Yang kedua ada metode penyuluhan tidak langsung. Metode penyuluhan tidak langsung ini dilakukan melalui perantara atau media komunikasi, antara lain pemasangan poster, penyebaran brosur, leaflet, folder, majalah, siaran radio, televisi, pemutaran slide, dan film. Pokoknya adalah intinya adalah penyuluhan tidak langsung ini dilakukan melalui perantara, sedangkan penyuluhan langsung itu tanpa perantara, atau melalui tatap muka dan dialog langsung ya, antara penyuluh pertanian dengan pelaku utama dan pelaku usaha. Yang kedua ada jumlah sasaran. Yang pertama ada pendekatan perorangan. Penyuluhan pertanian yang dilakukan secara perorangan, antara lain kunjungan rumah, lokasi usaha, surat menyurat, hubungan telepon. Yang kedua ada pendekatan kelompok. Penyuluhan pertanian dilakukan secara kelompok, antara lain diskusi, karya wisata, kursus tani, pertemuan kelompok. Nah, yang C pendekatan massal. Penyuluhan pertanian yang dilakukan secara massal, antara lain siaran radio, siaran televisi, pemasangan poster atau spanduk kampanye. Pokoknya adalah berapa jumlah dari sasaran yang dituju. Jika pendekatan perorangan, ya kita melakukan pendekatan melalui metode seperti apa, kunjungan rumah kah, pendekatan kelompok, pendekatan seperti apa, diskusi, karya wisata, kursus tani, pertemuan kelompok. Yang C pendekatan massal. Pendekatan secara massal ini ada siaran radio, siaran televisi, pemasangan poster, kampanye, dan lain sebagainya teman-teman. Yang ketiga ada indera penerima dari sasaran. Nah, indera penglihatan. Dalam metode ini, materi penyuluhan pertanian diterima sasaran melalui indera penglihatan. Ada gambar mata di sebelahnya. Antara lain penyebaran bahan cetakan, slide, album foto. Yang kedua, indera pendengaran. Dalam metode ini, materi penyuluhan pertanian diterima sasaran melalui indera pendengaran. Antara lain hubungan telepon, obrolan sore, pemutaran tape recorder, dan siaran perdesaan. Yang C kombinasi indera penerima. Dalam metode ini, materi penyuluhan pertanian diterima oleh sasaran melalui kombinasi antara indera penglihatan, indera pendengaran, penciuman, serta perabaan, antara lain demonstrasi cara atau hasil, pemutaran film, pemutaran video, dan siaran televisi. Nah, indera penglihatan ini kan yang A itu pada intinya menggunakan indera mata untuk melakukan komunikasi mata ya intinya lah. Nah, sedangkan indera pendengaran menggunakan indera pendengar saja. Sedangkan kombinasi menggunakan semua indera penerima dalam proses penyaluran informasi. Yang kedua, jenis metode penyuluhan pertanian berdasarkan tujuan.
Yang pertama ada pengembangan kreativitas dan inovasi, ada temu wicara, temu lapang, temu karya, temu usaha. Yang kedua ada pengembangan kepemimpinan, rembuk paripurna, rembuk utama, rembuk madya, mimbar serasehan. Yang ketiga pengembangan kerukunan dengan masyarakat, ada temu akrab, demonstrasi. Yang ketiga ceramah. Nah, di bagian demonstrasi ini dibagi menjadi dua, ditinjau dari materi dan ditinjau dari luasan areal. Ditinjau dari materi itu ada demonstrasi cara, demonstrasi hasil, demonstrasi cara dan hasil. Sedangkan ditinjau dari luasan areal itu ada demonstrasi plot, ada demonstrasi usaha tani, dan demonstrasi area. Yang pertama saya akan bahas dengan pengembangan kreativitas dan inovasi. Yang pertama tadi ada temu wicara. Nah, temu wicara ini adalah dialog antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan pejabat pemerintah membicarakan perkembangan dan pemecahan masalah pembangunan pertanian. Yang kedua, temu lapang. Pertemuan antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan penyuluh pertanian dan atau peneliti atau ahli pertanian di lapangan untuk mendiskusikan keberhasilan usaha tani dan atau mempelajari teknologi yang sudah diterapkan. Yang ketiga, temu karya. Pertemuan sesama pelaku utama dan pelaku usaha untuk tukar-menukar informasi pengalaman dan gagasan dalam kegiatan usaha tani. Yang keempat ada temu usaha. Pertemuan antara pelaku utama dengan pelaku usaha atau pengusaha di bidang agribisnis dan atau agroindustri agar terjadi tukar-menukar informasi berupa peluang usaha, permodalan, teknologi produksi, pasca panen, pengolahan hasil, serta pemasaran hasil dengan harapan akan terjadi kontrak kerjasama. Di sini saya coba untuk menyusun agar mudah dihafal, teman-teman. Yang pertama ada temu wicara itu dialog. Pelakunya adalah pelaku utama dan pelaku usaha dengan pejabat pemerintah membicarakan perkembangan dan pemecahan masalah pembangunan pertanian. Yang kedua, temu lapang. Pertemuan antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan penyuluh pertanian atau peneliti atau ahli pertanian untuk mendiskusikan keberhasilan usaha tani dan atau mempelajari teknologi yang sudah diterapkan. Temu wicara, perbedaan antara temu wicara temu lapang itu ada di ataskan dengan pejabat pemerintah, yang dibawa dengan penyuluh pertanian, peneliti, ahli pertanian, dan tujuan yang ingin dibicarakan ya atau didiskusikan. Itu saja yang beda, teman-teman. Yang ketiga temu karya. Temu karya ini dialog, yang di sini adalah pelakunya sesama pelaku utama dan pelaku usaha untuk tukar-menukar informasi, pengalaman, dan gagasan dalam kegiatan usaha tani. Yang keempat, temu usaha. Pertemuan antara pelaku utama dengan pelaku usaha atau pengusaha di bidang agribisnis atau agroindustri untuk mendiskusikan keberhasilan usaha tani dan atau mempelajari teknologi yang sudah diterapkan. Nah, dari sini teman-teman mungkin bisa membedakan ya antara keempat dari temu ini. Yang kedua ada pengembangan kepemimpinan. Yang pertama ada rembuk paripurna, yang kedua ada rembuk utama, yang ketiga ada rembuk madya, yang keempat mimbar serasehan. Yang pertama, kalau ingin menghafal 4 poin ini, yang pertama hafal dulu yang berbeda dari ketiga 4 poin ini. Yang dimana keempat poin ini yang beda namanya di sini hanya mimbar serasehan. Kalau saya akan hafal di mimbar serasehan dulu ya, karena namanya beda ya dari tiga temannya. Nah, mimbar serasehan ini adalah pertemuan konsultasi secara berkala dan berkesinambungan antara pelaku utama dan pelaku usaha andalan dengan pejabat pemerintah, terutama lingkup pertanian untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan pertanian. Sedangkan di rembuk madya adalah pertemuan para anggota pengurus organisasi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mendiskusikan dan mencari kesepakatan dalam pelaksanaan pekan nasional, pertemuan pelaku utama dan pelaku usaha, pemecahan suatu masalah yang dihadapi untuk kemudian dilaksanakan oleh mereka sendiri beserta kelompoknya. Yang kedua, rembuk utama,
pertemuan lengkap seluruh anggota pengurus organisasi pelaku utama dan pelaku usaha untuk menilai atau mengevaluasi pelaksanaan kesepakatan program dan rencana kerja periode yang lalu, serta menyusun kepengurusan nasional atau provinsi atau kabupaten atau kota periode yang akan datang. Di rembuk paripurna nomor 1 adalah pertemuan lengkap seluruh anggota pengurus organisasi pelaku utama dan pelaku usaha tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, ditambah utusan dari wilayah di bawahnya yang membahas masalah umum pembangunan pertanian yang akan menjadi dasar kegiatan organisasi tingkat nasional. Kalau yang member serasahan kan udah beda banget ya. Sedangkan yang 3 poin di atas bisa kita permudah dengan cara ini kan pertemuan nih keempatnya dari ketiga itu. Nah, untuk kalimat selanjutnya lengkap seluruh anggota pengurus organisasi pelaku utama pelaku usaha itu dari ketiga ini sama juga ya, mirip lah. Dan yang membedakan adalah mereka membahas apa. Ya, untuk yang ke rembuk media mendiskusikan dan mencari kesepakatan dalam pelaksanaan Pekan Nasional PENAS. Kalau yang rembuk media untuk pelaksanaan PENAS Pekan Nasional, sedangkan di rembuk utama ini untuk menilai atau mengevaluasi pelaksanaan kesepakatan program di periode yang lalu dan menyusun kepengurusan yang akan datang. Sedangkan di rembuk paripurna itu untuk membahas masalah umum pembangunan pertanian. Nah, kalau teman-teman mau seperti itu ya, agar lebih mudah untuk menghafal. Untuk rembuk paripurna membahas masalah umum pembangunan pertanian, rembuk utama untuk menilai atau mengevaluasi pelaksanaan kesepakatan program di periode yang lalu serta menyusun kepengurusan yang akan datang. Untuk rembuk media mendiskusikan tentang pelaksanaan Pekan Nasional PENAS. Sedangkan di mimbar serasahan ini pertemuan konsultasi secara berkala dan berkesinambungan antara pelaku utama dan pelaku usaha andalan dengan pejabat pemerintah, terutama lingkup pertanian untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan pertanian. Nah, yang ketiga ada pengembangan kerukunan dengan masyarakat. Yang pertama ada temu akrab. Nah, temu akrab ini kegiatan pertemuan untuk menjalin keakraban antara pelaku utama dengan masyarakat setempat atau sekitar lokasi pertemuan. Temu akrab untuk menjalin keakraban. Yang kedua, ceramah untuk penyampaian informasi secara lisan kepada pelaku utama, pelaku usaha, dan atau tokoh masyarakat dalam suatu pertemuan. Ceramah itu penyampaian informasi secara lisan. Yang ketiga, demonstrasi, peragaan suatu teknologi, bahan, alat atau cara, dan atau hasil penerapannya secara nyata yang dilakukan oleh demonstrator kepada pelaku utama dan pelaku usaha. Intinya demonstrasi itu peragaan ya. Peragaan suatu teknologi yang dilakukan oleh demonstrator, baik itu bahan, alat atau cara atau hasil penerapannya kepada pelaku utama dan pelaku usaha. Peragaan lah intinya demonstrasi itu. Nah, demonstrasi itu ditinjau dari materi dan ditinjau dari luasan areal. Ditinjau dari materi itu ada demonstrasi cara, demonstrasi hasil, dan demonstrasi cara dan hasil. Demonstrasi cara itu peragaan cara kerja suatu teknologi. Demonstrasi hasil, peragaan hasil penerapan teknologi. Demonstrasi cara dan hasil adalah gabungan peragaan cara dan hasil suatu teknologi. Gampang ya. Demonstrasi cara, peragaan cara. Demonstrasi hasil, peragaan hasil. Demonstrasi cara dan hasil, gabungan peragaan cara dan hasil suatu teknologi. Ditinjau dari luasan areal dan pelaksanaan demonstrasi. Yang pertama ada demonstrasi plot atau demplot, peragaan penerapan teknologi oleh petani perorangan di lahan usaha taninya. Demonstrasi usaha tani atau demfarm, peragaan penerapan teknologi oleh kelompok tani dalam hamparan usaha tani anggotanya. Yang ketiga ada demonstrasi area atau dem area, peragaan penerapan teknologi secara bersama oleh gabungan kelompok tani dalam hamparan usaha tani anggotanya. Demonstrasi unit adalah peragaan penerapan teknologi
dilakukan oleh kelembagaan pelaku utama dan kelembagaan pelaku usaha yang berbadan hukum di lahan yang dikuasai oleh kelembagaan pelaku utama dan kelembagaan pelaku usaha. Nah, ditinjau dari luasan areal dan pelaksanaan demonstrasi ini, cara gampangnya, demplot itu petani perorangan, untuk petani perorangan di lahan usaha taninya. Demonstrasi usaha tani itu untuk kelompok tani dalam hamparan usaha tani anggotanya. Demonstrasi area itu untuk gabungan kelompok tani atau gapoktan dalam hamparan usaha tani anggotanya. Sedangkan demonstrasi unit itu untuk kelembagaan pelaku utama dan kelembagaan pelaku usaha yang berbadan hukum di lahan yang dikuasai oleh kelembagaan tersebut. Itu bedanya ya, petani perorangan, kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan kelembagaan pelaku utama dan kelembagaan pelaku usaha. Selanjutnya adalah temu tugas. Temu tugas itu adalah pertemuan berkala antara pengembangan fungsi penyuluhan, peneliti, pengaturan, dan pelayanan dalam rangka pemberdayaan petani beserta keluarganya. Kaji terap, uji teknologi yang dilakukan oleh pelaku utama untuk meyakinkan keunggulan teknologi anjuran dibandingkan teknologi yang pernah diterapkan sebelum diterapkan atau dianjurkan kepada pelaku utama lainnya. Yang karya wisata itu kegiatan peninjauan oleh sekelompok pelaku utama untuk melihat dan mempelajari keberhasilan penerapan teknologi usaha tani di satu atau beberapa tempat. Widya wisata merupakan suatu perjalanan bersama yang dilakukan oleh kelompok tani untuk belajar dengan melihat suatu penerapan teknologi dalam keadaan yang sesungguhnya atau melihat suatu akibat tidak diterapkannya teknologi di suatu tempat. Selanjutnya adalah kursus tani, adalah proses belajar mengajar yang diperuntukkan bagi para pelaku utama beserta keluarganya yang diselenggarakan secara sistematis, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini saya sengaja ya untuk membedakan warnanya itu sebagai pelakunya ya. Sedangkan yang hijaunya itu sebagai tujuannya. Selanjutnya adalah obrolan sore. Percakapan antara pelaku utama yang dilakukan sore hari dengan santai dan akrab mengenai pengembangan usaha tani dan pembangunan pertanian. Magang di bidang pertanian adalah proses belajar mengajar antar pelaku utama dengan bekerja di lahan atau tempat usaha tani pelaku utama yang berhasil. Pameran, usaha untuk memperlihatkan atau mempertunjukkan model, contoh barang, peta grafik, gambar, poster, benda hidup, dan sebagainya secara sistematik pada suatu tempat tertentu. Pemasangan poster atau spanduk, metode penyuluhan dengan menggunakan gambar dan sedikit kata-kata yang dicetak pada kertas atau bahan lain yang diperuntukkan yang berukuran tidak kurang dari 45 cm x 60 cm dan ditempelkan pada tempat yang sering dilalui orang atau yang sering digunakan sebagai tempat orang berkumpul di luar suatu ruangan. Kunjungan rumah atau tempat usaha, yaitu kunjungan terencana oleh penyuluh ke rumah atau tempat usaha pelaku utama dan atau pelaku usaha. Obrolan sore itu kan percakapan antara pelaku utama yang dilakukan pada sore hari dengan santai. Magang di bidang pertanian, proses belajar mengajar antara pelaku utama. Pameran, usaha untuk memperlihatkan atau mempertunjukkan. Pemasangan poster atau spanduk, metode penyuluhan dengan menggunakan gambar dan sedikit kata-kata dan ditempelkan pada tempat yang sering dilalui orang. Kunjungan rumah, kunjungan terencana oleh penyuluh ke rumah atau tempat usaha pelaku utama atau pelaku usaha. Yang ketiga, pemilihan metode penyuluhan pertanian. Yang pertama, dasar pertimbangan. Satu, tahap dan kemampuan adopsi. Ada tahap adopsi inovasi, ada kemampuan adopsi inovasi. Tahap adopsi inovasi ini ada penumbuhan perhatian, penumbuhan minat, tahap menilai, tahap mencoba, dan tahap menetapkan. Yang B, kemampuan adopsi inovasi. Ada inovator, penerap dini, penerap awal, dan penerap akhir, serta penolakan. Yang kedua, sasaran
pelaku utama dan pelaku usaha. Ini menjadi dasar pertimbangan untuk pemilihan metode ya, penyuluhan pertanian. Yang pertama, tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap sasaran. Yang kedua, sosial budaya mencakup antara lain adat kebiasaan, norma yang berlaku, dan status kepemimpinan yang ada. Yang ketiga, jumlah sasaran yang hendak dicapai pada suatu waktu tertentu. Yang ketiga, sumber daya penyuluhan. Yang pertama ada kemampuan penyuluh. Yang kedua, materi penyuluhan. Yang ketiga, sarana dan biaya penyuluhan. Yang keempat ada keadaan daerah. Satu, musim. Yang kedua, keadaan usaha tani. Yang ketiga, keadaan lapangan. Yang kelima adalah kebijakan pemerintah. Nah, yang pertama saya akan bahas tentang tahapan adopsi inovasi. Sedangkan kemampuan adopsi inovasi ini, kalau teman-teman mau hafal aja di slide ini ya. Ada inovator, penerap dini, penerap awal, penerap akhir, penolakan. Sebenarnya udah sama tuh ya, penerap dini, penerap awal, penerap akhir, udah sama kan penerapnya. Yang beda hanya inovator dan penolakan. Tinggal hafal aja tuh yang tengahnya. Inovator, yang akhirnya penolakan, penerap dini, awal, akhir di tengahnya. Yang pertama ada tahapan adopsi inovasi. 1. Tahap penumbuhan perhatian. Pelaku utama atau pelaku usaha sekedar mengetahui adanya gagasan atau ide atau praktek baru untuk pertama kalinya. Yang kedua ada tahap penumbuhan minat. Pelaku utama atau pelaku usaha ingin mengetahui lebih banyak perihal baru tadi dan berusaha mencari informasi lebih lanjut. Yang ketiga, tahap menilai. Pelaku utama atau pelaku usaha mampu membuat perbandingan. Yang keempat, tahap mencoba. Pelaku utama atau pelaku usaha mencoba gagasan baru atau praktek baru. Yang kelima, tahap menetapkan. Pelaku utama atau pelaku usaha meyakini gagasan atau praktek baru itu dan menetapkan sepenuhnya secara berkelanjutan di dalam usaha taninya. Pemilihan metode penyuluh pertanian ini, langkah pemilihan metodenya yang pertama adalah menghimpun dan menganalisa data. Sebelum memilih itu kita harus menghimpun dan menganalisa data. Yang pertama data sasaran, golongan umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jumlah masing-masing golongan dan keseluruhan. Yang kedua adat kebiasaan, norma dan pola kepemimpinan, bentuk-bentuk usaha tani sasaran. Ketiga ada ketersediaan mereka sebagai demonstrator dan jumlah petani. Yang kedua adalah penyuluh dan kelengkapannya. 1. Kemampuan penyuluh, jumlah penyuluh, pengetahuan dan keterampilan penyuluh. Yang kedua, materi penyuluhan atau pesan. Yang ketiga, sarana dan prasarana penyuluhan. Yang keempat, ada biaya yang ada. Yang C, keadaan daerah dan kebijakan pemerintah. 1. Musim atau iklim. Kedua, keadaan lapangan topografi, jenis tanah, sistem pengairan dan pertanaman. Yang ketiga, ada perhubungan jalan, listrik dan telepon. Yang keempat, kebijakan pemerintah pusat dan daerah setempat. Nah, ini sebelum menetapkan metode, disarankan untuk menganalisa data ini dulu untuk pemilihan metode yang terbaik berdasarkan data ini. Menetapkan alternatif metode penyuluhan pertanian. Metode dengan pendekatan massal dipergunakan untuk menarik perhatian, menumbuhkan minat dan keinginan, serta memberikan informasi selanjutnya. Yang kedua, metode dengan pendekatan kelompok. Biasanya dipergunakan untuk dapat memberikan informasi yang lebih rinci tentang suatu teknologi atau praktek. Metode ini ditujukan untuk dapat membantu seseorang dari tahap menginginkan ke tahap mencoba atau sampai tahap menerapkan. Yang ketiga, metode dengan pendekatan perorangan biasanya sangat berguna dalam tahap mencoba hingga menerapkan karena adanya hubungan tatap muka antara penyuluh dan sasaran yang lebih akrab. Hal yang perlu diperhatikan oleh para penyuluh bahwa metode pendekatan perorangan dilakukan apabila sasaran sudah hampir sampai ke tahap mencoba dan bersedia mencoba, yang tentunya memerlukan bimbingan untuk memantapkan keputusannya. Yang selanjutnya yaitu menetapkan metode penyuluhan pertanian. 1. Pengulangan.
Misalnya kursus tani 1 diulang dengan yang kedua, maksudnya kursus tani 2 ya, dan seterusnya dengan materi yang berlanjut. Yang kedua berurutan. Misalnya kursus tani diikuti karya wisata perlombaan. Yang ketiga kombinasi. Misalnya pada waktu demonstrasi usaha tani sekaligus dilaksanakan lomba antar peserta dan publikasi hasil. Sebenarnya di sini ada kata kuncinya ya. Sebenarnya. Yang pertama ada pengulangan. Lihat ada di sana ada kata diulang di sini. Ya, kalau diulang berarti pengulangan. Berurutan itu kegiatan pertama diikuti kegiatan kedua. Sedangkan yang ini kan kegiatan pertama diulang dengan kegiatan kedua. Sedangkan pada yang ketiga kombinasi, pada waktu kegiatan pertama usaha tani ada kata sekaligus, berarti mengkombinasikan dengan kegiatan keduanya. Seperti itu kalau teman-teman mau menghafal ya. Ada clue-nya di sini. Diulang, diikuti, dan di sini ada sekaligus. Nah, di sini sebenarnya kalau teman-teman mau hafal tadi tentang adopsi tadi. Yang pertama ada tahapan di sebelah sini, jumlah sasaran dan metode seperti apa yang mau dilaksanakan. Contohnya adalah jika adalah ingin menarik perhatian dan minat, berarti kita akan menarik berarti jumlah sasarannya adalah massal. Nah, berarti metodenya itu tinggal dipilih saja metode ini. Berarti kalau metode ini berarti kita akan menarik perhatian secara massal untuk tahapan menarik perhatian dan menarik minat dari jumlah sasaran. Sedangkan untuk jumlah sasaran kelompok berarti kita akan menarik mereka untuk menilai dan sampai mencoba. Sehingga di sini ada kegiatannya, ada diskusi kelompok, temu karya dan lain sebagainya di sini. Di sini ada metodenya yang diterapkan, di sini ada jumlah sasarannya, di sini ada tahapannya. Nah, jika tahapannya sasaran kita untuk dia menetapkan metode tersebut, berarti kita melakukan pada jumlah sasarannya itu perorangan. Berarti jumlah sasaran di sini metode yang pas itu yang ini ya, secara perorangan ya, kunjungan rumah, kunjungan usaha tani, hubungan telepon. Nah, ini kalau mau teman-teman hafal dengan konsep segitiga terbalik, jika perorangan berarti kita lebih fokus kepada tahapan menetapkan, jika kelompok berarti kita fokus kepada tahapan menilai sampai dia mencoba, jika massal berarti kita menarik perhatian dan minatnya. Dan sedangkan untuk metodenya itu yang di sebelah sini ya. Kalau massal yang ini, kalau kelompok yang ini, sedangkan perorangan yang di sini ya. Ya, terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.